Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dari jurusan Farmasi. Bab 1, latar belakang. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, yaitu faktor yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Proses kehidupan secara biologi merupakan proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel. Penentuan sifat organisme di dalam sel dilakukan oleh gen melalui pengendalian reaksi-reaksi kimia yang menyusun suatu lintasan metabolisme. Di dalam genetika dipelajari struktur proses pembentukan dan pewarisan gen, serta mekanisme ekskresi dalam pengendalian sifat organisme. Rumusan masalah, apakah yang dimaksud dengan genetika, bagaimana perkembangan genetika, apakah hukum Mendel itu, apa yang dimaksud dengan kromosom, apa perbedaan RNA dan DNA, dan apa yang dimaksud dengan gen dan alel. Tujuan, untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan genetika, bagian-bagian dari kromosom, pewarisan sifat dengan hukum Mendel, dan perbedaan DNA dan RNA. Manfaat sebagai bahan ajar untuk menambahkan wawasan bagi mahasiswa dan sumber pengetahuan mekanisme pewarisan sifat menurun melalui eksperimen di bidang genetika. Bab 2, tinjauan pustaka. Perkembangan genetika dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, zaman pra-Mendel, di mana di Amerika dan Eropa ribuan tahun lalu orang telah melakukan seleksi dari penyerbukan silang terhadap gandum dan jagung yang asalnya adalah rumput liar. Yang kedua, zaman Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Gregor Mendel melakukan percobaan persilangan pada tanaman ercis atau Pisum sativum. Yang ketiga, zaman post-Mendel. Setelah Mendel berhasil dengan percobaan-percobaan beberapa tahun kemudian, sepeninggalan Mendel beberapa ahli meneruskan karya Mendel tersebut. Hukum Mendel terbagi menjadi 3, yaitu hukum Mendel terbagi menjadi 2, yaitu hukum Mendel pertama, hukum pemisahan atau segregation. Isi dari hukum segregasi, pada waktu berlangsung pembentukan gamet, setiap pasang gen akan disegresi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Yang kedua, hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment. Isi dari hukum pasangan bebas, segregasi suatu pasangan gen tidak tergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Di sini saya akan membahas tentang hukum Mendel 1 atau segregasi pemisahan alel secara bebas. Perkawinan monohibrid atau pewarisan sifat gen secara tunggal. Yang pertama, perkawinan pertama atau biasa, tanaman ercis atau Pisum sativum, di mana T besar sama dengan gen untuk batang tinggi dan T kecil sama dengan gen untuk batang pendek. Setelah dilakukan perkawinan silang dapat dihasilkan pada tabel, yaitu dengan genotip batang tinggi dengan batang tinggi mendapatkan fenotip tinggi dan frekuensi genotipnya sama dengan 1 dan fenotipnya tidak dapat ditemukan. Yang kedua, genotip batang tinggi dengan batang pendek, fenotipnya menghasilkan tinggi dan frekuensi genotipnya sama dengan 2 dan rasio fenotipnya sama dengan 3. Selanjutnya, genotip batang tinggi dengan batang pendek mendapatkan fenotip pendek dan frekuensi genotip sama dengan 2 dan rasio fenotipnya sama dengan 1. Yang kedua, perkawinan resiprok. Perkawinan kebalikan dari perkawinan pertama. Di sini biji hijau disilangkan dengan biji kuning, menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan resiprok menghasilkan keturunan yang sama. Yang ketiga, uji silang atau test cross dan persilangan balik atau back cross. Di mana perkawinan balik atau back cross, perkawinan antara individu F1 dengan induk jantan atau betina untuk mengetahui genotip dari induk atau heterozigot atau homozigot. Dan setelah melakukan perkawinan silang dari tabel, dapat kita lihat bahwa induk mempunyai genotip B besar
B besar kalau induk mempunyai genotip B besar dan B kecil. Hukum Mendel kedua atau pengelompokan alel secara bebas. Hukum Mendel kedua menyatakan bila dua individu berbeda satu dengan lain dalam dua pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Hukum Mendel ini berlaku untuk persilangan dihibrid atau dua sifat beda atau lebih, di mana dalam hasil eksperimen Mendel yang kedua dihasilkan sebagai berikut: gen P besar sama dengan biji semua warna hijau atau betina disilangkan dengan gen P kecil atau biji kisut berwarna kuning atau jantan, di mana fenotip 1 semua bulat kuning, dan dapat dihasilkan dari hasil persilangan disimpulkan bahwa kesimpulan hukum Mendel kedua ini bulat dibanding kisut sebesar 3:1 dan kuning dibanding hijau sebesar 3:1. Selanjutnya, kromosom. Kromosom adalah kromatid yang merapat, memendek, dan membesar pada waktu terjadi proses pembelahan dalam inti sel atau nukleus, sehingga bagian-bagiannya dapat terlihat dengan jelas di bawah mikroskop biasa. Kromatid yaitu terdiri dari kata kroma sama dengan berwarna dan tin merupakan sama dengan benang. Jadi, kromatin adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat dan protein histon dan protein non-histon yang ditemukan pada inti sel. Yang kedua, kromosom yang terdiri dari kata kroma sama dengan berwarna dan soma sama dengan badan. Jadi, kromosom adalah sebagian badan yang dapat mengikat dan menyerap warna yang terdapat di inti sel. Selanjutnya, struktur kromosom. Kita dapat melihat bagian-bagian kromosom ada 4. Yang pertama itu kromatid. Dapat kita lihat pada gambar nomor 1. Kromatid ini merupakan salah satu dari 2 lengan dari hasil replikasi kromosom. Dan yang kedua itu dapat kita lihat di nomor 2 disebut sentromer. Sentromer ini adalah sebuah bagian pada untaian DNA yang bertanggung jawab atas pergerakan kromosom yang telah direplikasi. Sentromer ini berfungsi sebagai tempat pelekatan benang spindle untuk pembelahan sel. Yang ketiga, lengan pendek, dan yang keempat itu lengan panjang. Lengan kromosom yang berisi untaian DNA dan protein. Bagian lengan yang panjang kita sebut saja dengan Ki, dan lengan yang pendek disebut dengan kromosom P. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ukuran kromosom. Makhluk hidup dengan jumlah kromosom sedikit memiliki kromosom dengan ukuran lebih besar daripada makhluk hidup dengan jumlah kromosom lebih banyak. Secara umum, panjang kromosomnya itu berkisar antara 12 sampai 50 mikron dan diameternya yaitu antara 0,2 sampai dengan 20 mikron. Selanjutnya yaitu tipe kromosom. Tipe kromosom ini ada 2, yaitu autosom dan gonosom. Autosom yaitu kromosom tubuh dan gonosom yaitu kromosom seks. Untuk autosom, kromosom tubuh itu tidak dapat menentukan jenis kelamin. Pada manusia terdiri dari 44 buah atau sama dengan 22 pasang. Sedangkan kromosom gen, kromosom seks atau gonosom yaitu kromosom yang dapat menentukan jenis kelamin. Pada manusia itu terdiri dari 1 pasang. Untuk yang menentukan laki-laki dan perempuan, jika laki-laki memiliki kromosom XY dan perempuan memiliki kromosom XX. Selanjutnya yaitu jumlah kromosom manusia. Pada manusia, jumlah kromosom yaitu terdiri dari 46 buah. Sel telur atau sel sperma hanya memiliki 23 kromosom. Adanya filtrasi atau peleburan inti sel dan inti sel telur dan inti sel sperma itu memberikan jumlah kromosom sel tubuh menjadi 46 buah. Nah, berikut di slide merupakan contoh gambar dari kromosom manusia yang terdiri dari stromer, ada telomer, dan kromatid. Selanjutnya yaitu karakteristik kromosom. Karakteristik kromosom X yaitu bentuknya yang lebih besar, kemudian
gerakannya lebih lambat, kemudian umurnya di atas dari 72 jam atau 3 hari, kemudian dia tahan terhadap pH asam pada vagina. Kemudian untuk kromosomnya, dia memiliki bentuk yang lebih kecil, gerakannya lebih lambat, ukuran maksimalnya itu umur maksimalnya itu 48 jam atau setara dengan 2 hari, dan dia tahan pada pH vagina yang basah. Selanjutnya RNA dan DNA. Berikut merupakan perbedaan dari RNA dan DNA. Untuk DNA letaknya itu di inti sel, sedangkan RNA letaknya di inti sel, di sitoplasma, dan di ribosom. Kemudian perbedaan dari bentuk DNA memiliki pita spiral ganda bentuknya, sedangkan RNA dia bentuknya pita tunggal. Kemudian komponen gulanya, DNA dia memiliki gula di deoksiribosa dan RNA dia memiliki gula ribosa. Kemudian untuk ukurannya, DNA memiliki ukuran yang sangat panjang, sedangkan RNA dia memiliki ukuran yang pendek. Kemudian basa nitrogen, DNA basa nitrogen purin pirimidin, purin itu adin dan guanin, sedangkan pirimidin itu sitosin dan timin. Untuk RNA, untuk purinnya sama, yaitu adenin dan guanin. Perbedaannya di antara pirimidin, dia sitosin dan urasil, tidak memiliki timin. Kemudian untuk kadarnya, perbedaannya di DNA yaitu tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA dia berubah-ubah menurut kecepatan sintesis proteinnya. Dan untuk fungsinya, yaitu DNA berfungsi sebagai mengendalikan faktor keturunan sintesis protein, dan kemudian sedangkan RNA yaitu berfungsi sebagai sintesis protein. DNA, asam nukleat yang erat kaitannya dengan pewarisan sifat atau hereditas, terdapat dalam inti nukleoplasma, juga terdapat dalam mitokondria dan kloroplas. Sifat DNA yang pertama, molekul besar dalam sel. Yang kedua, memiliki kemampuan membuat tiruan dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengirimkan informasi genetika ke bagian-bagian lain dari sel. Treatments yang pertama, penentu karakter makhluk hidup dan karakter itu bisa diwariskan. Yang kedua, perancang atau arsitek sintesis protein. Karakteristik dan fungsi DNA atau deoksiribose nucleic acid mempunyai dua, yaitu double helix dan ikatan hidrogen. Double helix sini pasangan basa nitrogen, ikatan hidrogen ada adenin, timin, guanin, sitosin. RNA, asam nukleat yang erat kaitannya dengan sintesis protein, terdapat di sitoplasma dan sebagian kecil di dalam inti juga menempel di ribosom. Fungsinya yaitu pelaksanaan sintesis protein, bentuknya pita tunggal dan pendek, yaitu single strand. Fungsinya tersusun atas rangkaian nukleotida atau polinukleotida. Yang pertama, nukleotida tersusun atas gula pentosa 5 atom C, yaitu ribosa. Fosfat, molekul fosfatnya berbentuk PO4. Basa nitrogen, kelompok purin itu adenin, A guanin, G kelompok pirimidin, sitosin, S urasil O. RNA, polinukleotida namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. Fungsi RNA, pelaksanaan sintesis protein. Bentuk RNA hanya terdiri dari satu rantai. Susunan RNA tersusun atas rangkaian nukleotida. Nukleotida tersusun atas, yang pertama gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. Fosfat, molekul fosfatnya berbentuk PO4. Basa nitrogen, kelompok purin, adenin, A guanin, G kelompok pirimidin, sitosin, S urasil. Karakteristik dan fungsi gen. Berdasarkan gambar dapat dijelaskan bahwa karakteristik fungsi gen yaitu
Penulisan gen biasanya menggunakan huruf Latin, baik huruf besar ataupun huruf kecil. Misalnya gen T menunjukkan sifat tanaman berbatang tinggi dan GAL menunjukkan fenotip daun lebar. Karena suatu kromosom selalu berpasangan dengan kromosom homolognya, gen juga selalu memiliki pasangan. Dengan demikian, penulisan genotip menjadi terdiri atas dua huruf, misalnya TT atau tanaman berbatang tinggi, dan LL. Kadang pada lokus yang sama terdapat gen-gen yang membawa sifat berlawanan. Gen-gen yang berlawanan tadi ditulis dengan huruf kecil. Misalnya gen T untuk tanaman berbatang tinggi dan gen T untuk tanaman berbatang pendek. Gen L untuk tanaman berdaun lebar dan lawannya gen 1 untuk tanaman berdaun sempit. Gen-gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog tetapi sifatnya berlawanan disebut alel. Gen terbagi menjadi dua, ekson dan intron. Ekson yaitu bagian gen yang dikirimkan keluar nukleus untuk diterjemahkan menjadi protein. Sedangkan intron, bagian gen yang tidak diterjemahkan menjadi protein. Gen berfungsi untuk menumbuhkan dan mengatur berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik fisik maupun fisikis. Alel berasal dari kata alelon, singkatan dari alelomorf yang artinya bentuk lain. Alel merupakan sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom yang homolog, yang bertugas membawa suatu sifat atau karakter. Tidak semua gen mempunyai dua alel, ada juga yang lebih dari dua. Disebut beralel banyak atau alel ganda, misalnya gen yang mengatur protein darah. Ukuran gen diperkirakan sekitar 4-50 mikrometer. Gen sebagai jarah yang mengandung satuan informasi genetik dan mengatur sifat-sifat menurun tertentu. Memenuhi lokus suatu kromosom. Tiap kromosom mengandung banyak gen, sehingga setiap kromosom, khususnya di dalam kromonema, terdapat deretan lokus. Batas antara lokus yang satu dengan lokus yang lain tidak jelas seperti deretan kotak-kotak. Pada saat itu, DNA sudah ditemukan dan diketahui hanya berada pada kromosom. Bab 3. Pengaplikasian genetika sel. Yang pertama, transformasi nukleus atau disebut dengan cloning. Teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan yang kita kenal dengan domba Dolly. Yang kedua, inseminasi. Buatan teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses ke dalam suatu alat kelamin betina dengan menggunakan metode atau alat khusus. Bab 4. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Genetika merupakan informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan kepada keturunannya selanjutnya. Biasanya genetika juga disebut sebagai asam nukleat atau faktor hereditas. Pada makhluk hidup, materi genetika yang terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA akan diturunkan melalui proses reproduksi. Saran, setelah mempelajari genetika sel pada makhluk hidup, disarankan kepada pembaca makalah agar lebih memperdalam pengetahuan lagi tentang ilmu pewarisan sifat ini. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada yang menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.